Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafiia. Masih membahas bahasa pemrograman Java untuk studi kasus nomor 4. Apa itu? Faktorial. Jadi faktorial itu kalau di matematika saya tuliskan ya. Di matematika kan pasti sering ya, faktorial dari 4. Nah, berarti faktorial dari 4 itu simbolnya kayak gini. Nah, perhitungannya berapa? Berarti 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan sampai yang terakhir 1. Maka hasilnya adalah 24. Contoh lagi, faktorial 6. Simbolnya seperti ini, ada tanda seru di belakang angka. Nah, nilai faktorial 6 yaitu 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 sampai 1 ya. Hasilnya yaitu berapa ini? 5 kali 4 20, 20 kali 6 120, 720. Oke, kita coba membuat programnya menggunakan bahasa Java. Nah, di mana tool yang saya pakai adalah NetBeans. Di sini sudah ada project namanya pertama, sudah ada package namanya tes. Nah, ini saya buat file baru atau kelas baru. Klik kanan di package, new Java class. Namanya apa? Misal faktorial. Saya simpan. Nama file pasti sama seperti nama kelas ya, perlu diingat itu. Ini komentar, dihapus tidak apa-apa. Ini juga komentar. Nah, karena tadi pakai nginputkan ya, jadi sini kan nginputkan dulu angka yang mau dicari nilai faktorialnya. Maka di sini pakailah saya scanner, diimpor dulu scannernya. Import java.util.scanner. Selanjutnya, ingat saat kita membuat program maka pasti akan perlu ditampilkan di layar. Berarti butuh fungsi utamanya, public, static, void main, string, args. Oke. Sudah selesai membuat fungsi utama, program harus ditaruh di dalamnya ini ya, nggak boleh melebihi kurung kurawal. Ya, kalau mau membuat metode atau variabelnya di kelas boleh, silakan ditaruh di sininya. Nah, ini di sini pokoknya nggak boleh melebihi kurung kurawal. Tapi kalau mau yang ditampilkan di layar, nah di dalamnya sini. Oke, saya bahasnya di dalamnya statiknya, void main. Nah, ini void mainnya. Terus saya punya scanner nih, berarti scannernya harus dibuat objeknya. Scanner kan tadi sudah ngimpor ini scanner. Input sama dengan new scanner system.in. Oke. Terus angka yang kita inputkan, berarti saya pakai tipe data integer, angka, terus hasil faktornya, faktor. Kemudian di sini agar si user, si orang yang dikasih tahu bahwa oh ini programnya harus dikasih inputan, kita harus ngentri data dulu ya, dikasih tahu berarti di layarnya harus ada informasi, berarti system.out. Nah, ini perintah untuk menampilkan di layar. Apa yang ditampilkan di dalam petik ini? Masukkan angka faktorial, angka faktorial. Terus karena nanti si user input, berarti harus ada tempat tampungnya. Tempat tampungnya adalah di variabel angka. Angka sama dengan scannernya ini input, tipe datanya integer, next in. Oke. Karena nanti kan ada perulangan nih, dilihat di sini ya. Ada perulangan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti ada perulangan. Butuh perulangan. Maka saya menggunakan for ya. Kalau mau menggunakan while silakan, saya pakai for.
contoh yang for tipe datanya saya pakai integer, itu untuk iterasinya dimulai dari angka 1, dia berhenti sampai kondisi angka. Apa yang dia lakukan menambah 1 kan dari 1 terus 2 terus 3 terus 4, berarti i plus. Apa yang dia lakukan menghitung, ya jangan lupa menghitung faktor, dimana faktornya dimulai dari angka 1 ya. Saya deklarasikan nilai faktor sama dengan 1. Ini kan naik ya, kalau yang ini kan turun, habis 6 5, habis 5 4, habis 4 3, habis 3 2, ini turun. Kalau saya naik enggak apa-apa, yang penting hasilnya sama. Proses boleh berbeda ya, cara boleh berbeda. Kalau mau dibuat seperti itu juga bisa ya. Faktor sama dengan i dikalikan faktor, atau kali sama dengan i. Nah, ini sama saja kalau saya tulis di sini. Kalau ada tulisan faktor dikalikan sama dengan i, itu sama faktor sama dengan faktor kali i. Itu sama ya. Karena ini bahasa berbasis objek. Nah, hasil faktornya ditampilkan. System.out.print atau hasil akhir yang ditampilkan. Hasil akhir ya. Hasil akhirnya, hasil faktorialnya. Nah, maaf. Nah, terus kalau mau hasil akhir berarti ditampilkan ini. System.out.print. Kan ini perintah untuk menampilkan. Saya pakai ln agar nanti ini loh, suksesnya ada di bawahnya. Kan ln kan menunjukkan dia pindah baris. Nah, di sini nilai faktorial dari angkanya ditampilkan. Nah, ini tanda untuk menampilkan variabelnya, ini angka. Terus plus lagi agar bisa ngasih keterangan lagi di layar adalah nih, ditampilkan lagi hasil faktorialnya, faktor. Oke, kita cek. Tadi kita ngitung 4 ya, 4 sama 6, kita cek 2 kali. Masukkan angka faktorial, saya masukkan 4. Oh, hasilnya adalah 24. Contoh lagi, misal saya menggunakan ini apa, where ya, ini kan contoh yang for, contoh yang menggunakan where. Saya mulai bed mulai sama dengan 1, well selama mulai kurang dari sama dengan, atau gini, angka lebih besar sama dengan 1, berarti ini kalau yang turun, contoh yang turun ya, contoh yang turun, angka atau angka lebih besar dari mulai. Nah, berarti faktor saya pakai variabel lainnya biar tidak faktor, faktori. Nah, di sini faktori sama dengan angka, faktori dikalikan sama dengan angka. Terus mulainya, maaf, angkanya turun, angka min. Nah, kalau turun min ya. Jadi di sini logikanya kan nanti 6 turun dikalikan 5, turun dikalikan 4, turun dikalikan 3. Nah, 6 tadi kan inputan. Nah, berarti inputan kan ditampung di angka.
ya. Terus angkanya turun, angka min. Atau di sini nggak usah mulai. Saya hapus ini lebih dari sama dengan 1. Nah, hasilnya ditampilkan system.out.println nilai faktor dari angkanya ditampilkan plus angka plus lagi terus adalah. Nah, ini nilai hasil faktorialnya, faktori ya. Kita coba 4 dan 6 dan atau 6 dan 5. Oh maaf, hanya bisa 1 ya, 6. Nah, maaf, ini angkanya kan berkurang. Ini ada yang salah. Pakai bel yang sama aja biar enggak ini. Faktorinya 1, terus pet sama dengan mulai dari 1, mulai kalau kurang dari kayak gini, kurang dari sama dengan angka, terus faktori sama dengan mulai. Nah, ini plus, ini kurang titik koma ya. Kita coba running, harusnya sama hasilnya. Nah, oh maaf, ini ya benar. Oh, ini salah, ini yang harus mulai plus. Nah, semoga benar. 6. Nah, sama. Jadi logikanya saya terangkan. Di sini inputannya adalah angka. Kalau yang for tetap harus ada 3 kondisi, while juga harus ada 3 kondisi. Kondisi dimulai, kondisi berhenti, dan kondisi loopingnya atau polanya. Polanya plus 1, polanya nambah 1 berarti plus. Nah, while juga sama. Ini kondisi mulainya, saya pakai variabel mulai dari 1. Ini kondisi berhentinya, di sini while, ini kondisi berhenti. Kemudian polanya nambah 1 berarti mulai plus, seperti itu. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di komentar apa yang ingin dibahas, dipelajari. Terus di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.